Kan kalau budaya patriarki ya, kadang-kadang peran ayah itu ditiadakan dalam pengasuhan. Itu ibunya aja yang repot. Ayahnya cuma kasih secara fisik, secara materi. Autistik tahun 40-an dibilang kan penyebabnya refrigerator mother. Ibu-ibu yang sangat kayak kulkas, yang sangat dingin. Dr. Lavinia Suryadi, that's psychotherapist at Play and Creative Art Therapist. Kita sebagai terapis bukan kita yang menyembuhkan, tapi kita memfasilitasi penyembuhannya ada di dalam. Kita punya kok inner resource untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Iya. Bahkan lihat bintang aja bisa self empowerment gitu kan ya. That's Cuma true. kan lebih baik kita di-equip dengan knowledge yang benar. Betul. Nah, let's talk about that. Kalau gitu, welcome to Uncensored, Dr. Lavinia Suryadi. Kalau title-nya di sini nih aku tulisnya Integrative Medicine Doctor, tapi juga Depth Psychotherapist. Yes. Ntar tolong jelasin itu apa maksudnya. Yes. Dan juga bisa juga Certified Hypnotherapist and Certified Mandala Assessment Research Institute. Oh my goodness. Oke, ini menarik banget. Tolong jelaskan dok, itu sebenarnya in a nutshell itu apa aja sih yang dokter kerjain ini? Sebenarnya background saya kan medical doctor ya. Oke. Udah pasti ngurusin orang sakit. Cuma setelah lulus tuh saya mikir, kan kalau misalnya dokter itu kan bisa mau milih kemana nih? Ya, ke promotifnya. Sebenarnya bukan spesialis ya, ke pilar utama ya. Oke. Jadi kan ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif. Right. Itu kan kalau misalnya kalau kita udah sakit ya kuratif lah ya. Tapi kalau misalnya kita mau sehat, terus kita mau mungkin kualitas hidup lebih baik, mungkin kita bisa ke promotif, kita educate ourselves, terus kita prevent. Tapi kalau udah sakit terus sudah sembuh dari sakit, mungkin ada rehabilitatifnya, misalnya orang stroke gitu ya. Abis itu kan dia fisioterapi ya, terus abis itu mungkin dia terapi air, terapi apapun gitu loh, kayak gitu. Nah, saya tuh lebih tertarik jangan lihat orang sakit deh kalau bisa gitu ya. Jadi mendingan kalau nggak promotif, kita preventif. Jadi bagaimana sih supaya kita mencegah dari sakit? Supaya jangan sakit. Supaya jangan sakit. Tapi yang namanya sakit siapa yang mau ya? Iyalah. Gitu kan ya. Dan siapa yang tahu juga sih. Yes, gitu. Right. Oke. Sebelum kita ngomongin soal dokter-dokter, nah Dr. Lavinia lahir di Jakarta 10-10 tahun 77. Jadi bintangnya Libra nih. Libra. Anak kedua dari 4 bersaudara. Bersaudara. Ada yang dokter juga gak? Nggak ada. Orang tua? Nggak ada. Ada gak yang berhubungan dengan itu mental health? Nggak ada. Terapi? Nggak ada. No? Nggak ada. No. Semuanya ekonomi, bisnis gitu ya. Jadi kenapa bisa tertarik ke kedokteran? Saya tuh sebenarnya cita-citanya bukan jadi dokter. Jadi apa? Jadi guru waktu kecil. Jadi saya berpikir waktu kecil it's very simple jadi guru gitu ya. Tapi anyway sekarang saya juga salah satu dosen di salah satu politeknik. Jadi masih ada ya gurunya. Masih ada gurunya gitu ya. Jadi terus pada waktu SMA nih penjurusan ya. Kalau sekarang kan canggih ya. Maksudnya kalau kelas dari SMP, dari kelas 10 udah penjurusan nih mau masuk universitas mana. Kalau dulu kan kayaknya kita mikirnya kelas 2, kelas 3 SMA gitu ya. Mepet-mepet gitu loh. Mau jadi apa ya gue gitu. Waktu itu saya tuh retret. Kan biasa sekolah Katolik ada retret nih kalau mau menjelang Di mana akhir tahun. sekolahnya dulu? Saya sekolah di Ricci. Oh di Ricci. Nah abis itu pas retret entah kenapa ya out of nowhere suatu malam saya tuh ketemuin suster. Jadi just ngobrol aja. Jadi benar-benar individual ya, one on one gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol sama dia. Saya ingat banget waktu itu suster namanya Suster Stephanie. Ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba saya mau jadi dokter. Ini suster medical suster. No, suster biarawati. Kan kita waktu retret. Oh ya ampun. Jadi ada kayak ilham gitu. Oke, saya mau jadi dokter. Mungkin ya, mungkin. Oh, wow. Oke, terus? Oke, jadi dokter aja gitu kan ya. Tiba-tiba kayaknya apa saya jadi dokter ya suster. Ya jadi dokter aja gitu ya. Jadi kayak at that moment kalau pikir lagi gile ya. Lu memutuskan your future cuma sekelebat gitu ya di satu momen yang out of nowhere tiba-tiba just pop up gitu loh. Tapi I'm so grateful ya. Maksudnya ternyata memang ini adalah salah satu panggilan saya.
Gitu. Apa tuh aha moment yang kayak I think I meant to do this in life. Karena pada waktu saya masuk kedokteran, mindset saya tuh langsung berubah. Kayak gimana? Dari apa ke apa? Jadi kayak mungkin integritas ya. Misalnya pada waktu SMA gue masih suka nyontek gitu kan ya. Pada waktu bener-bener the first day, no, I cannot do anymore. Di mana waktu itu FK-nya? Di Atmajaya. Atmajaya. Ya udah bener-bener karena waktu itu saya pikir kalau kita ketemu orang sakit mau nyontek dari mana? Harus benar-benar urusin This dulu is serious nih gitu ya. Maksudnya tapi kalau dipikir dulu kan masih umur belasan juga ya. Tapi kok kenapa berpikiran kayak begitu ya? Mendalam banget gitu ya, serius banget gitu ya. Tapi anyway ya udah berjalannya waktu gitu ya. I enjoy gitu ya, terus lulus, terus praktek kan ya, praktek. Terus nggak tahan nih. Kayak lihat orang sakit tuh nggak tahan loh. Lihat sistem itu juga nggak tahan. Maksudnya sistem kesehatan of course ya. Maksudnya tapi saya tidak menjelek-jelekan ini jelek ini enggak ya. Maksudnya just nggak tahan aja gitu ya. Oke. Kok aku nggak fit in gitu di sistem ini? Gitu ya. Terus pas lulus jadi dokter pasti kan orang tuh ke rumah sakit gitu ya. Sempet juga saya kerja di rumah sakit. Aduh nggak tahan nih jaga malamnya nih. Nggak tahan nih sistemnya nih. Oke, I must quit. Abis itu saya sempat ke estetik. Untuk beberapa tahun ya. Karena di estetik dan di wellness itu ladang yang paling tidak melihat orang sakit kan. Ya, kayaknya hati itu agak enak gitu loh. Ya nggak ada pressure ya. Orang ingin menjadi cantik. Pressure-nya tuh lebih ke kasihan loh. Ya, kayaknya aduh aku tuh nggak tega gitu ya. Kok kayaknya aduh kasihan jangan gitu ya. Jadi aduh nggak, mendingan kayaknya lihat yang cantik-cantik aja gitu ya. So saya sangat terharu kalau lihat orang sakit gitu loh. Terus udah di kecantikan enak ya, maksudnya walaupun struggle juga ya, pasti kita mesti belajar, mesti tertib lah ya. Abis itu ternyata mendapati orang-orang yang dalam tanda kutip gila estetik itu kan pasti ada something kurang, botoksnya kurang. Enggak kurang, ini belum gitu loh. So it's not here, tapi di sini. Pasti ya, kalau terlalu yang berlebihan kan. Misalnya ini kurang unitnya, kurang ininya. Udah pasti. Udah itu put aside ya. Suatu saat tahun 2010 lah ya, saya memutuskan untuk ambil S2. Ambil apa tuh? Di biomedical di Udayana. Wow. Jadi itu di Bali. Itu program studinya adalah kedokteran anti penuaan. Tapi it's not estetik ya. Oke. Jadi ngurusin, jadi istilahnya manusia dari dalam kandungan sampai meninggal. Terserah tuh, ada yang misalnya mau di olahraganya, di estetiknya, mungkin di hormonal gitu ya. Dimanapun di gizi mungkin gitu. Tapi saya lebih ke general ya. Nah setelah itu mungkin beberapa tahun kemudian gitu ya, mulailah masuk ke ranah anak special need. Dengan autistik, ADHD, dengan pendekatan biomedis. Berarti kan pendekatan makanan ya, suplementasi, detoksifikasi. Itu mulai tuh enjoying the process. Tapi estetiknya tetap ada nih. Jadi kayak berjalan paralel ya. Habis itu kan kalau misalnya kita hadapi orang tua dengan anak special need, it's very tough. Nggak hanya anaknya tapi orang tuanya pasti juga. Orang tuanya sih lebih tough ya. Bayangin aja punya anak yang mungkin kadang-kadang saya lihat mama-mama datang rambutnya acak-acakan karena dia nggak sempat nyisir. Ya kan kalau anaknya bisa tantrum, terus belum punya anak satu, kadang-kadang punya 2 anak special need juga gitu ya. Ada juga kembaran dua-duanya special need gitu ya. Itu kan struggling banget ya. Terus ternyata ini mamanya juga mesti dibantu kan. Tapi dengan cara apa dong?
berarti kan ada sesuatu yang bisa kita bantu. Mulailah ke hipnoterapi, ke psikoterapi, biar bisa klop gitu loh. Dan udah familiar dengan dunia itu, hipnoterapi, Iya. psikoterapi udah Iya, ada pada saat itu, udah ada. lumrah lah ya. Gitu. Udah lumrah kan ya. Iya, iya, Udah iya. kan sama aja kalau misalnya dokter kan mau jadi dokter jiwa dia ambil psikiatris ya. Yes. Ya. Saat itu ada loh kepikiran saya apa saya ambil psikiatris tapi umur saya udah nggak cukup. Karena itu kan ada minimum ya. Ada Batas usianya ada batas ya? usianya ada maximum requirement. Oh, waktu itu usia udah berapa emang dokter? Mungkin kayaknya saya pikir itu 35 kayaknya saya udah 40. Oh, wow. Ya kan? Oke. Jadi ya udahlah. Terus kan saya pikir kalau misalnya saya maksain daftar emangnya saya nggak bisa baca. Kenapa? Gitu kan ya. Emang nggak baca bahwa requirementnya berapa, maksudnya masih maksa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Terus saya ketemulah yang namanya Play and Creative Art Therapy. Awalnya Di Bali untuk tuh? anak-anak. No, setelah itu. Oke. Jadi pada waktu ambil winter course di Swiss di Carl Jung Institute gitu ya. Itu kan Jungian analis gitu ya, psikoterapis ya, yang depth ya, yang di kedalaman di unconscious gitu. Ketemulah saya pikir waktu itu, mestinya ada sih training yang menggunakan art-art gini gitu ya. Tapi trainingnya di Indonesia. Ternyata ada. Itu adalah kumpulan dari PTUK, Play Therapy International United Kingdom. Jadi memang ada jadi dia di seluruh dunia disebarnya dan di Indonesia udah ada gitu loh, udah ada trainingnya. Saya join tapi nggak bisa join waktu itu karena kayaknya waktu itu tuh sempat my mom itu sakit. Ya karena dia stroke gitu kan ya, sampai dia meninggal baru saya join the class. Pas join the class saya kayak dapet sesuatu, mungkin pencerahan ya, sesuatu kayak calling baru gitu ya, calling baru. Wah bisa nih. Awalnya juga struggle juga lah ya karena paperwork gitu ya, karena banyak persyaratannya gitu ya. Akhirnya ya dijalanin jadi parent coach. Terus kemudian play therapy ini kan awalnya anak-anak. Tapi kalau kita melanjutkan ke jenjang berikutnya diploma, itu bisa handle orang dewasa. Dan pada saat itu udah jadi orang tua belum, dokter? Udah punya anak nih? Udah punya anak. Oke. Dan anak tapi nggak berkebutuhan khusus nggak? Oh enggak. Oke. Oke, jadi nggak ada kayak pengalaman pribadi mendorong ke situ? Ada, tapi nggak berat ya. Oke. Jadi saya ingat waktu saya kerja di corporate ya. Awalnya kan saya merintisnya di corporate ya, dokter estetik gitu ya di satu perusahaan gitu ya. Terus sebelum saya ambil S2 lah ya. Saya berpikiran kayaknya saya nggak mau di corporate terus. Saya mau praktek sendiri aja atau saya mau libur dulu deh. Saya mau mengembangkan diri karena kan kalau kerja di corporate itu tanpa sadar tuh kita habisin waktu dari pagi sampai sore. Ya bahkan kayak mau belajar udah capek banget. Ya jadi kayak selama ini mungkin saya hitung-hitung 9 tahun ya. Kayaknya saya nggak berkembang gitu loh ya. Udah kayak autopilot ngerjainnya. Palingan cuma training kan. Habis itu tiba-tiba anak saya telat bicara yang pertama. Telat bicara tuh berarti umur berapa harusnya Waktu bicara? itu mestinya kan kalau saya lihat keponakan saya 1,5 tahun udah nyanyi-nyanyi ya. Dia 2 tahun belum bicara. Tapi dia mengerti ini gitu ya. Kalau misalnya kita tolong buang sampah dia bisa gitu ya, nyalain AC dia bisa, tapi dia nggak ngomong, bayangin nggak? Oke, ini pasti ada sesuatu ya. Konsul lah ya ke dokter anak, ke teman-teman tuh ya, ke dokter anak, ke psikolog. Oh nggak apa-apa anaknya, distimulasi aja. Oke. Pas saat berhenti kerja saya benar-benar sama dia. Cuma sebentar, palingan 3 bulan 6 bulan dia bicara lancar banget. Jadi tanpa sadar saya ikut satu program dan itu kalau setelah itu baru saya tahu ini programnya namanya sensori integrasi gitu loh. Ternyata itu saya stimulus, saya main sama anak, saya dampingi dia, dia ngomong sendiri. Jadi memang sebenarnya secara emosional mereka tuh butuh pendampingan intens. Pasti dong, nggak usah anak atipikal, nggak usah anak spesial ya, anak tipikal aja butuh kan. Makanya kenapa sekarang ada istilah absent father, absent mother.
Kan kalau misalnya kita bilang autistik, itu kan sejarahnya misalnya tahun 40-an dibilang kan penyebabnya katanya refrigerator mother. Berarti ibu-ibu yang sangat kayak kulkas yang sangat dingin, yang nggak hangat. Makanya dibilang anaknya jadi spesial. Mungkin ada benarnya, tapi ada banyak faktor lah ya, kita bilang. Ya. Oke, kemudian akhirnya bisa ini tadi masuk ke psikoterapis, hipnoterapis dan sebagainya nih, banyak yang lain itu karena ada pengalaman pribadi. Kemudian masuk ke situ dan itu tadi ya art and sensory play yang ditekuni itu sebenarnya approach-nya. Cuma kan berbeda ya. Maksudnya kalau misalnya bilang pengalaman pribadi mungkin enggak, tapi mungkin maksudnya pengalaman dengan anak ya. Mungkin itu cuma sedikit. Tapi pengalaman hidup. Gimana tuh? Life journey. Maksudnya tanpa sadar kalau kita lihat journey hidup kita, padahal itu ada teorinya kan, cuma kita nggak bisa teoriin aja. Betul. Tapi kalau misalnya kita refer to teori, knowledge, iya ya. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang punya masa-masa sangat terpuruk, ya sangat mungkin sulit, itu kan proses untuk tumbuh. Pada dasarnya kalau misalnya kita hidupnya santai, tenang, bahagia, itu kan ya udah kayak nggak ada hidup yang bisa dijalankan. Tapi mau nggak mau ternyata jiwa itu nagih, jiwa itu mau disembuhkan, Makanya kenapa sih saya suka dengan pendekatan play ya, dengan pendekatan art, karena bypass logic. Mungkin kalau misalnya saya tanya sama klien, okay, how you feel? Apa masalah kamu? Yang jawab ini semua kan. Oh, saya merasa gak enak, saya merasa kesel sama ini sama itu. Tapi begitu disuruh gambar, main clay, mungkin pendekatan cerita, langsung materi-materi di unconscious itu keluar semua. Dan menjadi conscious, menjadi tahu mesti gimana. Nah, berdasarkan itu semakin saya tertarik ya. Makanya saya tuh lagi ngambil program yang namanya Archetypal Pattern Analysis. Itu jadi gini, archetype itu kan asal katanya dari Yunani ya. Itu adalah original pattern. Jadi pola yang sangat original, origin of form. Jadi semua cetakan dasar dari semuanya. Kalau diurain tuh misalnya karakter. Ada karakter ibu, karakter bapak, karakter villain, hero, old wise man. Kalau di film-film kita bisa lihat. Dan kalau Mbak Andini perhatikan, karakter-karakter itu sama di seluruh budaya dan di semua dunia dan semua culture. Ya kan? Ibu ya itu tugasnya itu, gitu ya. Bapak ya tugasnya itu, hero ya itu. Dan kalau selain karakter itu adalah kejadian. Jadi itu dibilangnya archetype, secara archetype. Jadi kalau misalnya archetype mother, dia punya dua sisi, generatif dan non-generatif. Yang itu yang kita bilang sekarang yang lagi tren. Narcissistic mother, ya. Kalau yang generatif yang seperti apa? Mother yang sangat loving, ya caring, ya protektif mungkin sama anaknya. Tapi ada loh mother yang sangat abusive. Ya sangat narsisistik gitu ya. Itu non-generatif. Dan itu dipelajari oleh ilmu nih. Jadi ilmu archetype itu bukan hanya di dalam psikoterapi dan psikologi, tapi juga di bisnis, di perbankan, mungkin di pemerintahan, itu ada. Jadi kalau misalnya katakanlah satu grup komunitas gitu, pasti itu kan ada karakter-karakternya. Ada yang modelnya kayak ibu, kayak ayah, ada yang victim, ada yang orphan, yang selalu minta pertolongan, ada yang selalu menolong. Itu. Jadi dengan adanya pembelajaran ini nih, approach ini, apa yang bisa diterapin ke kita? Jadi tahu pola-pola dan kita bisa menggeser dari non-generatif ke generatif kalau pola-pola itu disadari. Di sini ada dokter tulisannya mengenai peran ayah. Iya. Ini bagus banget karena aku ngelihatnya ketika perpisahan atau perceraian itu kan pasti ya memang itu menjadi hak ibu ya, terutama kalau anaknya masih kecil. Tapi juga sebenarnya karena mungkin aku juga punya, kita sepertinya pengalaman dengan ayah hubungannya baik.
Dan kita ngelihat role model ayah tuh yang memang ya dia yang sangat kita cintain gitu. Dan ini aku senang banget dokter nih nulis ini membuka pintu untuk belajar. Dan ini kisah asli loh. Ada kliennya. Ada kliennya Ya. tentang ayah terlibat. Ya. Nih, one father is more than 100 schoolmasters. I love this. Ini mungkin boleh dijelasin deh soal ini nih ada ayah yang aktif membantu kesulitan yang dihadapi anaknya lewat program filial play. Ini nih ada kasusnya, mungkin dokter boleh sharing deh soal ini karena ini kayak penting banget untuk orang tahu. Jadi gini, kan kalau budaya patrilineal ya, patriarki ya, maksudnya saya tidak menyalahkan budaya itu ya. Memang kalau dominansi kan memang mesti ada yang satu dominan dong. Kalau enggak mau ikutin siapa nih, gitu kan? Hanya saja karena itu ada budaya itu, kadang-kadang peran ayah itu ditiadakan dalam pengasuhan. Jadi kalau misalnya punya anak, itu ibunya aja yang repot. Ayahnya cuma kasih secara fisik, secara materi. Karena kan ayah sibuk bekerja. Iya. Akhirnya misalnya anak perform dia nggak dateng. Ya, terus misalnya anak misalnya mau lomba dia nggak hadir gitu ya. Nah, ternyata peran ayah tuh penting banget. Peran ayah itu penting banget. Untuk apa? Untuk kita menghadapi dunia luar. Outer world is father. Kalau, apalagi anak perempuan ya, karena kita perempuan nih. Kalau template kita nih di dalam ini, fathernya acak-acakan, itu juga akan kita lihat di dunia luar. Itu yang terjadi. Kenapa sih ada anak perempuan yang gampang banget ditipu sama laki-laki? Ya itu apa love scamming gitu kan, yang mentransfer uang. Ya. Walaupun tidak semua ya, ada yang anak-anak perempuan yang berhasil pulih juga untuk beresin itu. Ya, walaupun faktor itu juga banyak faktor lainnya, tapi ini salah satunya. Nah, kalau misalnya father, ini kan kebetulan saya angkat kisah father ini dengan anak laki-lakinya. Padahal ada anak perempuan. Bahkan kemarin saya baru dengar beritanya dari mamanya. Aduh, I'm so happy. Sekarang anak perempuanku udah gak malu-malu, udah aktif. Bahkan gurunya yang nulis. Padahal dia habis ambil program filial play coach ini. Filial play ini karena dia mau memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Yes, jadi sebenarnya bukan dia memperbaiki, orang tua yang harus perbaiki. Bener gak? Gitu. Ya kan? Hubungan yang rusak, yang tanggung jawab siapa? Orang tua. Kalau udah anaknya udah gede kayak sebenarnya kita ya dari kitanya lah. Kalau misalnya ada kesadaran ya, kan harus ada kesadaran ya. Tapi ada kok orang tua yang walaupun kita udah gede, dia juga sadar loh. Bahwa harus diperbaiki ya. Untuk makanya saya tulis, berkat seorang ayah yang positif, saya percaya diri dan percaya pada dunia. Itu kenyataan. Itu gitu benar. loh. Itu aku setuju. Benar kan? Itu aku setuju. Itu aku setuju. Uh-uh. Sebenarnya tapi seberapa penting kalau gitu, kalau kita tuh misalnya let's say orang cerai. Ya orang cerai dan pasti akan lebih banyak sama ibunya. Apalagi kalau messy divorce. Ya kan, itu pasti ya kebanyakan kasus sama ibunya ya karena memang anak harus sama ibunya. Katanya seperti itu, right? Tapi yang orang nggak sadar ternyata tuh dampaknya ketika dia dewasa, ya kan? We can see it kan? You can see it. Tapi kalau terlalu dekat juga sebenarnya nggak bagus juga kan? Iya kan, kita jadi kayak yang berlebihan nggak boleh kan? Yang berlebihan nggak boleh. Jadi kayak aku sekarang umur 40-an belum nikah. Oh iya, karena kamu selalu ngeliat orang tuh harus jadi kayak bapak kamu. Jadi itu yang salah sebenarnya. Aku yang gitu kayak nggak ada yang salah deh dengan itu. Itu kita identify kan. Jadi yang lain mental kan. Identify kayak kamu nggak sebaik itu deh. Kamu nggak bisa memperlakukan saya sebegitunya gitu. Iya kan? Ya jadi itu salah juga itu juga perlu diperbaiki loh. Oh ya. Karena kita tanpa sadar kan kita projektif. Tapi bukan yang salah bukan ayahnya kan kalau itu. Enggak juga. Iya dong. Kita kan kalau misalnya dalam penyembuhan kita nggak bilang ini salah. Kadang-kadang memang ya this is life. Kadang-kadang memang mesti terjadi seperti itu. Itu kan pattern lagi ya. Pattern yang anak terlalu cinta sama ayahnya. Atau sebaliknya. Bahkan mungkin ayah yang menghalangi jalan si anak perempuannya karena dia takut menyerahkan anak perempuannya sama laki-laki lain. Mungkin ada loh, juga. Ya kan? Mungkin juga. ada energi seperti itu dari si papa juga gitu loh. Bahwa aduh. Jangan ya anak saya jangan.
nanti nggak ada yang bisa jaga dia misalnya. Iya. Akhirnya juga berdampaknya susah juga Yes, cari suami yes, ya. yes. Nah ini aku juga suka banget ada buku Story Play. Ini gabungan story-story dari beberapa Story terapi dan ya. play, ya. Story dan play. Ini mungkin juga, ini aku suka juga Dok, yang mungkin boleh dikasih tahu nih. Yang penyembuhan. Penyembuhan. Nah ini seperti apa sih Dok ininya yang diceritakan dan apa tuh namanya yang berhubungan tadi dengan yang dipelajari oleh dokter? Jadi kalau ini kan pendekatan dengan story, dengan simbol, metafor ya, dan dengan bermain ya. Yes, dengan bermain. Jadi Ya. di buku ini saya ambil bagian cerita yang menyembuhkan dengan teman-teman yang lain ya, dengan tema yang berbeda dan bagus-bagus semua. Jadi saya ambil ini juga kisah nyata dari 2 klien yang bener-bener real klien gitu ya. Untuk mungkin kadang-kadang ada orang yang merasa nggak ada punya jalan, ya bahkan kan salah satu kisah ini adalah klien yang mau bunuh diri, ya kayaknya hidup itu nggak punya jalan, kan pernah juga saat-saat hidup kita kayak misalnya hopeless gitu ya, mungkin mau gimana lagi nih, mau diapain nih gitu ya. Ternyata dengan pendekatan yang mungkin kesannya story play, ternyata dia jadi bisa punya jalan loh. Padahal udah dewasa itu. Iya, udah dewasa. Bahkan pada waktu kliennya saya kasih buku ini, dia bilang, saya nggak menyangka, saya bahkan nggak percaya membaca buku ini. Memang saya pernah berada di tahap itu, katanya. Iya. Wow. Tapi memang, you are amazing, saya bilang. You are. Maksudnya nggak gampang ya. Pada waktu saya dengar kisahnya, waduh, udah nggak karuan kan ya. Mau berpisah, jauh dari orang-orang yang dekat dari dia ya, terus mesti urus anak gitu ya, itu nggak mudah gitu ya, terus mesti kerja juga gitu kan, mesti profesional juga, jadi kayak tarik-tarikan. Dan ternyata pada waktu sangat simpel, pada waktu satu sesi dia bilang, ternyata saya butuh orang dewasa yang bisa dengerin saya, yang tempat saya bisa diskusi. Ini perempuan. Dan dia bilang, kan saya bilang sama dia, wah, walaupun keadaanmu sulit, tapi kamu tidak pernah terlambat. Memang dia nggak pernah terlambat kalau ketemu saya. Ya waktu itu jam 9 setiap minggu di hari yang sama dia datang jam 9. Tidak pernah terlambat. Itu sebenarnya kan kita sebagai terapis bukan kita yang menyembuhkan, tapi kita memfasilitasi. Penyembuhannya ada di dalam. Kita punya kok inner resource untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Tapi kalau lagi kacau, nggak kelihatan tuh di mana. Cuma kalau misalnya ada yang nemenin gitu ya, dalam suasana yang aman gitu ya, yang bener-bener mindful, here and now, itu nanti dia nemu sendiri. Dan ada kemauan dari dia untuk Ya, ada healing, kesadaran, ada kesadaran. Betul. Dengan dia datang tepat waktu, selalu disiplin. Mau sembuh kan? Artinya kan ada keinginan. Iya. To reach out. Iya, itu penting. Iya kan. Mungkin kan kalau misalnya orang lagi depresi, lagi stres, bangun dari tempat tidur aja males kan. Iya, Mungkin iya. nggak mau mandi, nggak mau makan gitu. Benar. Tapi lucunya ini nih, aku kalau ngomongin play terus sensory play, oh ini buat anak-anak gitu. Tapi ternyata sebenarnya buat dewasa ya. Iya. Orang dewasa bermain juga masih suka. Tapi bermainnya tuh gimana gitu Dok? Maksudnya bermain kayak sensori yang pegang-pegang gitu? Sangat masih Masa? suka kalau misalnya filial play ya. Aha. Kan orang tua main sama anak. Kita kan coachingin orang tua. Kalau filial play kan kita bukan sama anaknya, sama orang tua, sama si bapak-bapak ini. Oh. Klien saya itu si bapak, bukan si anak. Oh gitu. Bahkan saya lihat bapaknya aja enjoy main sand, main pasir. Oh, jadi kita tuh diajak untuk jadi anak kecil lagi atau gimana? Yes. Bahkan saya bilang, saya berterima kasih sama klien-klien saya, terutama yang bocah-bocah itu, karena berkat mereka saya sembuh. My inner child sembuh berkat mereka. Kenapa? And what's Di wrong with setiap your inner child? Kebayang nggak misalnya? Tentu ya setiap orang kan punya kekecewaan ya, walaupun kita bilangnya oh kita lahir di rumah yang cinta damai, tapi kan mungkin di luar
Ya kan misalnya. Tapi begitu main sama anak nih ya, kita bener-bener attune sama dia kan ya, sampai kita fokus, kita mindful, kita bisa tahu loh, ada loh kebutuhan saya juga kayak dia. Bermain misalnya. Jadi ada satu klien, saya tiba-tiba sadar, saya juga kurang main ya saat seusia ini. Abis kliennya pulang, saya main seperti yang dia main Sendiri. kebanyakan Oh, saya wow. akan mengulangi lagi. Wow. Jadi memang children are the best teachers ya sebenarnya. Iya. Dan pada waktu filial, kan ini kan kliennya orang tua nih, saya coaching gitu kan ya, tanpa sadar si orang tua juga sembuh. Dan harus melewati berapa kali terapinya. Aku nggak suka sih ngomongin kuantitas, tapi karena Ya. proses itu kan Ya, berjalannya pasti ada berbeda-beda minimal, ya. yes. Tapi memang harus memakan waktu berapa lama sih? Kalau kayak gini? misalnya play terapi pada anak-anak gitu ya, itu 12 sampai 18 session. Hmm. Kalau filial play itu rata-rata 12 session dengan orang tua. Dan ada sesi-sesi saya mengamati dia bermain. Jadi orang tua sama anaknya pentingnya bukan jenis permainannya ya, tapi connection. Kan ada orang tua loh yang main sama anak stres dia. Ya. Caranya gimana? Aku tuh bosen. Ya. Kayaknya irritating, apalagi misalnya anaknya main kotor-kotor gitu kan, gitu. Itu kita bantu supaya orang tua tuh berdaya gitu loh. Iya. Kan ada istilahnya, we grow old because we don't play. Iya, kan? betul, Iya kan? Benar kan? betul. Wow, menarik sekali ya. Nah, terus dokter juga tadi ada satu approach yang menarik mungkin juga untuk di-share. Tadi tuh yang Mandala Assessment Research. Instrumen ya. Instrumen, yes. Nah, itu kebetulan mungkin nanti kita harus izin dengan orangnya karena ini salah satu temanku juga. Tapi mungkin nanti kalau suatu saat dia diundang bisa cerita lebih banyak Yes. lagi. Ternyata bisa digunakan untuk pasien-pasien yang baru Iya, atau menjalani semuanya terapi sih, cancer or anything. semuanya. Sebenarnya pada dasarnya semua orang yang pengen tahu isi jiwanya, pengen eksplorasi lebih mendalam, itu bisa ikut program ini. Apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya itu mandala tuh yang kita gambar-gambar. Oh. Tapi ini sudah dirumuskan lah ya dengan research kan. Dia research, terus adalah satu metode, satu tools kita bilangnya itu Mandala Assessment Research itu. Jadi nanti klien itu biasanya disuruh gambar, ya disuruh gambar dulu, terus nanti kita lihat stage-nya. Kan kalau misalnya hero journey ya, maksudnya ini, kita dapat calling misalnya, terus pas dapat calling, terus kita kan pada waktu dapat calling kita misalnya merasa punya berkat ya, punya inner resource, punya mungkin talenta. Terus kita punya energi kan, punya action untuk melakukannya. Begitu kita punya action untuk melakukan, kita harus mulai kan. Begitu kita mulai, kita mesti lihat targetnya. Itu tuh urutannya 12 stage itu. Lihat targetnya, ketemu struggle. Begitu lewatin struggle, kita bisa independen. Begitu independen, kita punya identity. Identity, setelah punya identity, kita punya keinginan untuk bersama dengan orang lain ya. Membantu orang lain gitu ya, give back to the society mungkin gitu ya. Kayak kita pengen punya grup community yang kira-kira satu vibe nih sama saya, misalnya satu kepentingan atau apalah ya. Terus kemudian kadang-kadang harus di ending ya, udah selesai hancurin lagi, hancurin, transformation is happen. Itulah mandala. Jadi kita kira-kira tahu kita sekarang ada di mana, stage mana, dan apa yang perlu kita lakukan. Lagi-lagi strategi lagi-lagi pemahaman. Tapi kan gini, kalau misalnya kita punya strategi, nggak tahu apa yang dituju, terus kita nggak tahu mau gimana, ya akhirnya kan kita buang energi kan. Tapi kalau ini jadi lebih kayak terpola gitu loh, lebih kayak ada petunjuknya. Jadi kayak misalnya, bisa making sense lah. Oke. Kan ini bukan ramalan ya, maksudnya dia tetap memilih kartu-kartu yang ada, memilih warna, dan itu memang sudah kayak punya rumusnya, tapi punya arti personal juga. Jadi nanti akan saya tanyain, apa arti gambar itu buat kamu? Terus ada objektifnya.
Aha. Jadi kayak bisa di-matching, oh iya ya memang ini yang saya rasakan dan saya perlunya untuk melakukan ini. Jadi sebenarnya bukan untuk langsung dengan terapi ini menyembuhkan, tapi paling nggak kita tahu apa yang harus dilakuin. Yes. Oke. Mungkin penyembuhan bisa juga terjadi pada waktu kita gambar. Kan proses juga tuh. Iya. Terus kan bilang, terus kan diceritain, oh saya tadi gambar ini maknanya buat saya ini gitu. Terus dia dapat aha moment, saya mesti begini. Oh ternyata saya sadar, ternyata saya begini. Misalnya punya belief system yang harus dilepas. Mungkin ada hal-hal yang kita udah gak perlukan lagi di fase ini. Mungkin dulu perlu, sekarang udah gak perlu. Kadang-kadang kita change ya. Tapi hubungannya apa tuh dok dengan orang-orang yang punya penyakit keras gitu? Ya kayak cancer gitu-gitu, apa hubungannya dengan melakukan ini? Karena gini, kita percaya bahwa semua penyakit pasti ada unsur emosional dan jiwanya. Makanya ada psikosomatis kan. Iya. Aduh stres, sakit mah bikin stres. Pasti ada aspek spiritual, ada aspek luka batin mungkin. Jadi semua itu sebenarnya Nyambung, autoimun kita lihat deh. Ya, benar sih. Atau sebaliknya karena sakit kita jadi stres kan. Dan sebenarnya semua orang nih bisa mempelajari ini tanpa harus punya basic dokter gitu. Bisa dong. Psikolog misalnya, atau orang biasa kalau misalnya Mari ya. Cuma kan harus punya passion di situ ya. Yes. Jadi maksudnya kalau mau belajar untuk apa? Karena ini kan praktisi ya. Yeah, kalau misalnya untuk senang-senangan aja buat apa? Iya. Nah dokter passionnya dari mana bisa ingin masuk ke dalam mentality orang ya, selain tadi dapat dari waktu ketika dari dokter kosmetika ya. Ada nggak orang tua atau ayah atau ibu yang memang juga punya passion tuh memang nolongin orang? Menolong orang ya. Iya. Mungkin saya lihat dari my dad. Oh. Ya dia suka menolong orang. Entah kenapa kayaknya menolong orang itu kan harus punya cara ya, bukan sembarangan menolong ternyata ya. Maksudnya kan orang bisa aja, oh ini orang suka menolong, tapi kita menolong aja punya caranya ternyata. Jangan sampai menolong itu juga kayak melumpuhkan orang karena kita menyelamatkan terus. Jadi kayak bisa terjebak dalam hero syndrome mungkin. Ya mungkin berbicara tentang passion itu juga butuh dibarengi oleh disiplin ya, ketekunan, konsistensi. Ya kan kita nggak bisa, contoh lah misalnya orang bilang, oh saya passion misalnya desain baju gitu ya. Ya udah cuma passion terus baju gak dibikin gitu kan ya. Terus misalnya kalau ada pelanggan dia nggak tepat waktu, ya gimana jadinya passion itu? Ada disiplin di sana, ada konsistensi di sana, kan nggak tiba-tiba udah bye gitu. Ada etika juga. Yes. Karena semua orang bisa jadi content creator, tapi nggak semua orang bisa jadi jurnalis. Yes. Same with you, I think. Sesimpel gini, kalau misalnya kita melakukan sesi, tentu harus di satu ruangan kan, harus ada kontennya. Ya, kita nggak bisa sambil nyetir sesiin orang. Kita nggak bisa sesiin orang, misalnya ada orang di sekeliling kita dan dia juga di sekelilingnya banyak orang. Itu etika. Iya. Ya, kita juga makanya gini, kalau misalnya kita bilang tentang art therapy, play therapy, ada loh play therapy, art therapy yang kacau juga di luar sana, yang gak ada etik sama sekali. Dan kalau misalnya saya boleh ngomong, yang saya geluti sekarang play therapy ya, creative art therapy, itu disupervisi, kita punya supervisor. Dan itu tercatat semua sesi klien kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu klien, kita akan bahas itu di supervisor. Jadi benar-benar bertanggung jawab lah ini Ya, praktisnya. ya. Dan benar-benar ada ethical framework yang harus kita jalani. Ya. Itu kan yang penting kan? Iya. Ada benar. kayak klien juga safe. Iya, benar. Kenapa ya dokter praktek ini nih nggak jadi mainstream? Karena menurut aku ini bisa nolong banyak sekali orang. Iya kan, bisa nolong generasi ke depan.
Ya, generasi emas. Yes. Jadi Nulis juga yes. ini. Jadi kalau orang ngomong misalnya, ngapain handle anak-anak gitu ya. Ini juga momen ya, satu pencerahan serp gitu ya. Saya mikirin 2045 ya. Saya umur berapa ya? 68. Di 2025 nanti, 20 tahun lagi. 68. Mungkin saat kita tua, kita butuh bantuan ya. Kita butuh bantuan yang muda-muda, mungkin ke dokter gitu ya. Sesimpel itu ya, ada caregiver kita, mungkin ya. Maksudnya sesehat-sehatnya orang umur 70 lah gitu kan ya. Tentunya yang akan jadi generasi emas ini sekarang masih kecil-kecil kan, atau teenager ya, dan mereka juga harus dibantu kan untuk jadi benar-benar generasi emas. Yang bantu siapa? Ya kita. Enggak. Jadi bagaimana orang-orang dewasa ini berkontribusi untuk turut ambil bagian dalam generasi emas, mau semua bidang apapun juga. Karena kan 20 tahun gak singkat-singkat juga loh. Iya. Dan itu kan juga memang udah disadarin, memang banyak yang terganggu, punya gangguan tapi mungkin nggak tahu akses atau mungkin malu. Ya. Padahal ada juga cara-cara yang nggak perlu. Mungkin kalau ini kan memang lewat ada mediumnya kan, bermain apa yang bisa akhirnya ngomongin isunya gitu. Ya justru itu, kalau misalnya kita para play terapis ya, kita memang mau memperbanyak jaringan. Kan udah di berapa provinsi dan berapa kota tuh ada, saya lupa berapa provinsi gitu ya. Maksudnya jaringan play terapi Indonesia gitu loh. Dan memang mungkin kita pikirnya berpusat di Pulau Jawa ya, tapi ternyata udah sampai NTT juga. Ada teman play terapis juga. Wow, iya, berarti sebenarnya ini udah harusnya udah menjadi lumrah lah, harusnya udah menjadi mainstream. Ya, pelan-pelan orang tahu ada lo pertolongan. Kan mungkin kalau zaman dulu emangnya saya gila. Iya. Gitu ya. Ternyata sekarang anak-anak yang percaya diri juga diterapi, anak-anak nggak fokus diterapi, ya. Misalnya orang dewasa yang stres sama kerjaan, ya. Terapi. Terus anxiety diterapi. Iya. Dan aku sukanya juga dengan dokter. Dokter sempat juga belajar ke Cina kan, belajar TCM, belajar akupuntur. Jadi kayaknya tuh you never stop learning. Iya. Saya hobi saya belajar sebenarnya. Makanya kurang bermain dulu waktu kecil. Ya mungkin itu ya. Bener-bener itu hobi saya belajar. Jadi kayaknya itu excitement buat saya ya. Jadi kalau misalnya orang tanya, kapan kamu praktek komputer? Ada waktunya, nanti saya akan praktek lagi. Tapi memang berarti juga bilang dunia medis itu sebenarnya terus. Iya, semua dunia lah berevolusi terus. Jadi kayaknya kita yang harus catch up gitu, benar gak sih? Walaupun kita gak harus sampai berlebihan ya, tapi setidaknya ya masa ya gak ada upgrade sama sekali. Kan hidup juga gak enak banget ya. Iya. Dan juga berdampak ke pasien ya kalau kita gak upgrade sama sekali. Iya, sama kan misalnya jurnalis mungkin dulu lebih tradisional, sekarang lebih canggih gitu ya. Lebih digital. Kalau misalnya nggak catch up, gimana dong? For sure, pasti kayak gitu. Jadi memang ada kesadaran untuk kita untuk terus learning. Kalau gitu dokter, kalau misalnya aku tanya, what is your purpose in life? What is your why? Ya mungkin menolong diri sendiri dan orang lebih banyak lagi. Jadi kayak kan kalau misalnya saya percaya akan ripple effect ya. Dalam artian kalau kita menolong satu orang sekelilingnya juga terbantu. Di satu keluarga terbantu, masyarakat terbantu, sampai negara kan. Ya jadi hanya butuh satu orang yang sadar dulu aja. Sama di kalau misalnya kita bilang transgenerational trauma, hanya butuh satu orang dulu aja yang sadar bahwa ini mesti diberesin gitu ya, dan itu akan ripple effect. Jadi kalau misalnya di filial hanya butuh satu orang tua, satu aja nih, ayah atau ibu, dan satu anak aja. Satu keluarga terbantu. Di sekolah anaknya terbantu lagi, membantu temannya mungkin ya. Maksudnya jadi temannya jadi mungkin gak diganggu lagi sama dia, atau dia gak mengganggu teman gitu kan. Terus di masyarakat, terus orang tuanya mungkin di kerjaan juga lebih produktif karena dia gak pusing mikirin anaknya. Akhirnya kita bisa jadi lebih empatetik lah ya sebagai manusia. Dokter, aku senang banget
sharingnya. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan dengerin ini ada satu aja dengerin. Bisa ngasih tahu temen-temennya. Dan jangan lupa like and subscribe. Dan mudah-mudahan makin banyak lagi yang lebih aware apa yang kita butuhin Ya, supaya amin. healing our inner child tadi. Iya. Thank you so much, Thank dokter. you. Thank you so much. Kompetensi menjadi seorang guru diantaranya adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan yang baik kepada siswa-siswinya. Agar si anak-anak itu bisa diinspirasi, bisa dimotivasi, bisa disugesti, bisa didorong menjadi lebih baik dan sebagainya. Banyak orang tua di Indonesia tidak layak menjadi orang tua. Dan itu adalah salah satu masalah besar dalam pendidikan kita. Thank you for watching. This program is a part of Cauldron Content. Selain di YouTube, teman-teman juga bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Content. If you enjoy it, please share with others.